Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada kasus masuk lagi yaitu Oppo F1F. Kasusnya restart atau eh, sampai di logo mati baru hidup kembali. Ya, sebelum kita vonis HP ini MMC-nya bermasalah, ada beberapa langkah atau step-step sebelum kita eksekusi MMC-nya. Ya, yang biasanya itu yang terjadi, terkadang tombol on off atau tombol volumenya ada yang konslet ya. Kalau sudah diperiksa itu tidak ada, berarti kita melangkah ke step berikutnya, yaitu kita cek baterainya apakah masih layak atau tidak. Nah, kalau itu sudah diperiksa, berarti langkah selanjutnya itu kita periksa komponen-komponen yang ada di sekitar IC, ataukah kita periksa kapasitor siapa tahu ada yang short atau bagaimana sebelum kita angkat MMC-nya ya. Sekarang kita buka penutup belakangnya. Ya, di sini ada baut di bagian bawah. Kita buka dulu penutupnya, penutup bagian bawahnya. Ya, oke, sudah terbuka penutup belakangnya. Nah, sekarang kita coba lepaskan konektor baterainya, baru pasang kembali. Ya, setelah itu kita coba buka baut mesinnya. Oke, sudah terbuka semua. Sekarang kita coba buka fleksibel yang melekat di LCD. Kemudian kita buka juga baterainya. Di sini saya lihat sudah pernah diganti baterainya, jadi gampang dibukanya. Ya. Setelah itu kita coba angkat mesinnya. Cabut antenanya. Oke, sudah terbuka mesinnya, terangkat mesinnya. Selanjutnya kita cek dulu di bagian fleksibel tombol on off-nya. Ketika jarum avometernya bergerak, berarti betul ada yang konslet ya, ada jalur yang konslet ya. Yang biasanya terjadi konslet itu di bagian
tombol switchnya ya. Terkadang ada yang bersentuhan langsung, jadi itu yang biasanya menyebabkan HP restart. Ternyata jarum ampermeternya bergerak, berarti tersangkanya ada di tombol on off nya. Jadi karena saya tidak punya satu set tombol on off nya, maka saya akan rakit nanti hanya tombol switchnya saya ganti, karena biasanya di situ pokok permasalahannya ya yang sering konslet ya. Kalau fleksibelnya, kalau tidak putus jalurnya, tidak jadi masalah. Jadi di sini biasanya kalau konslet begitu berada di tombol switchnya ya, karena kebetulan saya tidak mempunyai satu set tombol on off. Jadi langkah yang harus saya lakukan adalah hanya mengganti tombol switchnya. Kita cek coba pasang baterainya tanpa kita sentuh fleksibel on off nya, apakah bisa tampil di menu ataukah masih restart. Saya akan coba nyalakan HP-nya ya. Tidak bisa, mungkin baterainya yang drop ya. Kita cas coba, kemudian nyalakan. Oke, jangan sentuh dulu fleksibelnya, ada tanda ngecasnya. Oke, langsung menyala ya tanpa tekan on off. Masuk di recovery mode, kita reboot dulu ya. Apakah ini sampai di tampilan menu hanya mentok di logo saja ya. Ya, kita tunggu dulu beberapa saat, apakah HP ini bisa tampil di menu. Kalau bisa tampil di menu berarti fix ya, tombol on off nya yang konslet ya, fix tombolnya yang konslet itu. Oke, kita eksekusi dulu tombolnya, ganti tombol switchnya. Oke, kita buka. Oh ya, kita cek dulu tombol volumenya, apakah jarumnya juga bergerak atau tidak. Ya, saya cek tidak ada yang pergerakan. Jadi kita buka saja tombol on off nya ya, baru kita kerjakan ganti tombol switchnya.
sudah terbuka. Inilah penampakan tombol on off Oppo F1F ya. Jadi di sini saya nantinya akan ganti tombol switchnya. Ya, lanjut proses membuka tombol switchnya. Ya, kita di sini harus hati-hati ya, jangan sampai fleksibelnya yang robek ya. Nah, bisa jadi pekerjaan tertunda lagi karena saya tidak memiliki spare partnya itu atau fleksibelnya. Ya, kita kasihkan flux sedikit ya, angkat ya. Di sini tekniknya ya, jangan nanti kalau mau nyolder ataukah mau menaskan timahnya, jangan di tombolnya, usahakan di bagian bawahnya kita panasi, di belakang fleksibelnya kita panasi ya, supaya timahnya meleleh dan mudah diangkat dan tidak cacat fleksibelnya. Oke, sudah terbuka tombolnya. Sekarang kita akan ganti yang tombol switch yang barunya. Ya, sebelum mengganti, kita usahakan dulu bersihkan fleksibelnya yang masih ada tersisa flux yang tadi sudah disimpankan. Ya, saya bersihkan dulu pakai tenar. Kemudian selanjutnya kita pilih tombol switchnya yang sesuai dengan tombol on off HP Oppo F1F. Ya, karena di sini saya lihat tombolnya sesuai dengan tombol yang dua kaki ya. Memiliki dua kaki, jadi saya cari tombol yang dua kaki yang universal. Sudah dapat. Nah, sekarang proses pemasangannya. Sebelum kita solder kaki-kaki tombol switchnya, kita kasih flux dulu
supaya cepat menempel. Sekarang kita akan solder kaki tombol switchnya. Oke, sudah proses pemasangannya. Sekarang kita akan bersihkan kembali tombolnya pakai tenar. Kalau sudah bersih, sekarang kita coba cek kembali pakai avometer, apakah jarum avometer masih bergerak atau sudah tidak. Ya, saya cek. Oke, ternyata tidak ada pergerakan. Jadi tombol on off-nya sudah tidak konslet lagi. Sekarang kita lanjut ke pemasangannya.
Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba nyalakan. Oke, sudah menyala. Sekarang kita tunggu sampai di tampilan menu. Mati. Coba kita cas, karena saya lihat tadi baterainya tinggal sisa sedikit ya. Kita coba cas, tunggu dulu sampai mengisi, baru kita nyalakan kembali. Oke, sudah menyala kembali. Kita tunggu prosesnya, apakah mentok di logo ataukah masih restart ataukah sudah bisa tampil di menu. Ya, sudah sampai di menu. Oke, mantap. Jadi kasusnya sudah teratasi, yaitu restart. Nah, sekarang sudah bisa tampil di menu. Selanjutnya proses pemasangan kembali. Oh ya teman-teman, yang menonton video ini, saya ingatkan kembali, kalau dapat kasus seperti ini jangan langsung memvonis IC MMC-nya. Kita cek dulu step by step ya, seperti saya lakukan tadi. Kebetulan yang step pertama berhasil, jadi pekerjaannya tidak memerlukan waktu yang lama, langsung kita tahu permasalahannya ya. Oke teman-teman, cukup sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.